Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Yunus, kelas HKIC, NIM 101200080. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Tahrij Tasyrik, makalah yang berjudul Tasyrik Generasi Pertama Periode Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masa kenabian hingga wafat Nabi, tahun 0 Hijriah sampai 11 Hijriah. Terdapat 3 rumusan masalah di dalam makalah saya pada hari ini. Yang pertama adalah apa ayat-ayat ahkam dan dasar penempatannya. Yang kedua, apa itu sunnah dan fungsinya. 3, bagaimana ijtihad pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah ayat-ayat ahkam dan dasar penempatannya. Ayat-ayat ahkam adalah yang berisi tentang atau tuntutan, perintah atau larangan yang Allah dan Rasulnya bagi mukallaf, kebolehan memiliki kebolehan memilih baginya antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau berisi tentang ketetapan dari Allah dan Rasulnya bahwa sesuatu itu menjadi syarat atau sebab bagi sesuatu yang lain. Yang pertama, ayat ahkam dan dasar penempatannya. Ayat ahkam adalah berisi tentang tuntutan, perintah atau larangan Allah dan Rasulnya bagi orang mukallaf. Kebolehan memiliki baginya antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau berisi ketetapan dari Allah dan Rasulnya bahwa sesuatu itu menjadi syarat atau sebab bagi sesuatu yang lainnya. Menurut Abdul Al-Wahhab, Khalaf menjelaskan bahwa ahkam yang terkandung dalam Al-Quran adalah: yang pertama, hukum keyakinan atau ahkam al-i'tiqadiyah, yaitu kewajiban bagi mukallaf untuk percaya kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, para malaikat, dan hari kiamat. Yang kedua adalah hukum akhlak atau ahkam al-khuluqiyah, yaitu kewajiban bagi orang mukallaf untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya dan menjauhkan diri dari kejelekan. Yang ketiga, hukum amaliyah atau ahkam al-amaliyah, yaitu kewajiban bagi orang mukallaf baik dalam perkataan, perbuatan maupun dalam tasarrufat. Yang kedua, sunnah dan fungsinya. Sunnah adalah jalan, peraturan, cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah identik dengan hadis, yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW bagi baik perkataan, perbuatan, atau ketetapan sebagai manusia biasa, termasuk akhlaknya baik sebelum dan sesudah menjadi Rasul. Menurut para ahli, pengertian sunnah secara terminologi bisa dilihat dari 3 bidang ilmu. Yang pertama, menurut ulama ahli hadis, sunnah identik dengan hadis, yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik perkataan, perbuatan, atau ketetapannya sebagai manusia biasa, termasuk akhlaknya baik sebelum ataupun setelah menjadi Rasul. Yang kedua, menurut ulama ahli usul fikih, sunnah diartikan semua yang lahir dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan. Yang ketiga, sedangkan menurut para ulama fikih, di samping mempunyai arti seperti yang dikemukakan para ulama usul fikih, juga dimaksud sebagai salah satu hukum taklif yang mengandung pengertian perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Selanjutnya, fungsi sunnah. Fungsi sunnah terdapat 3 bagian. Yang pertama, menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Pembahasan yang terakhir adalah ijtihad pada masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW harus mengajari dan menyiapkan para sahabatnya untuk menjadi mujtahid. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengajarkan cara berijtihad kepada Umar bin Khattab, yaitu
ketika Umar datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang perihal hukum puasa setelah dia mencium istrinya. Lalu beliau mencoba untuk mengajarkan Umar salah satu cara berijtihad, yaitu menganalogikan hukum berkumur ketika berpuasa dengan hukum mencium istri ketika dalam keadaan puasa. Ijtihad yang dilakukan Nabi SAW terbatas pada proses kias. Apabila beliau menetapkan ijtihadnya, maka hal itu merupakan dalil yang harus pasti keabsahannya, karena beliau tidak akan menetapkan kesalahan. Dan oleh karena itu tidak boleh berbeda dengan sebagaimana diperbolehkan berbeda dengan mujtahid lainnya. Datang dari kalangan Asy'ariyah, dari ahli sunnah yang mayoritas Mu'tazilah, mereka berpegang teguh bahwa Nabi tidak boleh berijtihad sendiri. Terus mayoritas ulama usul fikih mengatakan bahwa boleh bagi Nabi untuk berijtihad dalam setiap urusan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka carilah pelajaran wahai orang-orang yang berakal." Dengan kata lain, dalam hal ini mereka dipahami bahwa bandingkanlah antara kejadian yang sudah ada hukumnya dengan kejadian yang belum ada hukumnya. Jika ada kemiripan antara keduanya dalam ilat, dan ini adalah salah satu ijtihad dan Nabi adalah orang yang sangat mengetahui ilat-ilat setiap nas dan hikmah dari setiap pensyariatannya. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.